4A tapi nggak ada perubahan. Ada yang juga kita berikan 4 malah diacak-acak, atau murai malah ngembang. Kadang vektor bahkan bisa saja pada burung vektor menurun, kadang malah ngukluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan memberikan 5 kunci sukses perawatan murai batu dari pakan hingga penjemuran. Sebelumnya, teman-teman juga memperhatikan pada burung murai batunya, gimana kondisinya sebelum menerapkan pemberian pakan maupun penjemuran pada burung murai batu. Kadang kita salah. Memilih pakan juga sangat berperan penting pada murai batu, teman-teman. Pilih jangkrik, tentu pilih jangkriknya yang lincah, teman-teman, yang perutnya terisi, gendut, seperti itu. Kadang kalau pemberian jangkrik yang loyo jangan, jangkrik yang lemas itu sebaiknya jangan. Ini sangat pengaruh pada burung juga di kesehatannya. Dan pada jangkrik tentu mempunyai kandungan yang bagus untuk burung, baik protein, mineral, dan sebagainya. Tentu harus diberikan secara tepat, teman-teman. Gunakan pakan sesuai untuk burung, baik jangkrik, kroto, ulat Hongkong, cacing Jerman, atau bisa juga ulat bambu. Masing-masing ini mempunyai peran yang bagus, tapi tentu teman-teman harus disesuaikan. Jika diberikan kroto, burung malah ngembang, ngedrop, atau vektornya turun, bahkan terlalu bayi, ngelowo, itu sebaiknya hentikan. Begitu juga pada burung yang pemberian seperti ulat Hongkong. Itu biasanya kalau cocok di burung itu tentu bulunya juga bagus, tetap gepit, di burung itu vektornya makin naik. Seperti itu. Jadi untuk cacing juga seperti itu, bisa diberikan pada waktu tertentu aja. Misalkan saat burung dokor, saat burung khusus burung yang vektor tinggi, itu cacing yang diberikan cacing merah. Begitu juga ulat kandang. Ulat kandang juga sangat berperan. Ini juga bagus untuk burung-burung yang kurang birahi, teman-teman. Itu biasanya saya berikan burung muda hutan atau burung yang kurang birahi lainnya. Hampir sama sebenarnya dengan kroto, tapi untuk kandang ini lebih ke aman rumah saku kalau di burung jika pemberiannya tepat, misalkan harus disaring dan sebagainya agar kotoran tidak dimakan. Jadi teman-teman kadang salah memberikannya sehingga burung jadi serak, teman-teman, seperti itu. Terus khusus untuk kayak ulat Jerman diberikan untuk burung yang misalkan tenaganya kurang atau kurang bongkar, seperti itu. Ulat bambu begitu juga bisa diberikan pada burung yang terlalu over birahi, over emosi, tetapi sesuaikan. Sesuatu yang berlebih tentu tidak bagus, teman-teman. Jenis jangkrik, seperti jenis jangkrik, teman-teman, itu sangat berbeda juga. Kadang kita salah menerapkan. Untuk vektor tinggi diberi jangkrik yang terek atau jangkrik alam, ya boleh sah-sah aja. Tetapi kalau saya sendiri, saya berikan hanya waktu tertentu. Vektor tinggi diberikan misalkan menjelang 3 hari mau lomba, hari sebelum lomba pakai jangkrik biasa atau jangkrik genggong. Karena jangkrik genggong itu kadar airnya begitu tinggi, kadang di burung takutnya malah serak kayak gitu. Memang kayak vektor-vektor tinggi jangkrik genggong itu ya juga bagus malahan. Untuk vektor yang rendah itu bisa diterapkan pemberian untuk burung untuk jangkrik terek, maksudnya terek atau alam itu bisa diberikan pada burung yang vektor rendah atau semi kayak gitu, malah bagus, teman-teman. Biasanya pada burung kadang malah vektornya naik kayak vektor. Kadang pada burung yang murai batu muda hutan itu kadang terlalu vektor, terlalu emosi tinggi, itu sebaiknya juga pakai jangkrik genggong atau jangkrik yang besar-besar hitam itu, teman-teman, agar bisa mereda emosinya maupun kegirasannya. Di antaranya seperti itu. Ada juga for penerapan yang kedua, yaitu penerapan for.
itu juga sangat berperan pada burung. Kadang teman-teman kita sudah menggunakan 4A tapi nggak ada perubahan, ada yang juga kita berikan 4 malah diacak-acak, atau murai malah ngembang, kadang vektor bahkan bisa saja pada burung vektor menurun, kadang malah ngukluk. Itu sangat berperan juga 4. Jika tentu dibuang, bisa jadi karena pemberian berlebih dalam cepok, kadang pada burung agak emosi, kadang bisa juga 4 diacak-acak, atau saat mabung kadang pemberian EF kurang, itu ya juga diacak-acak. Juga pada burung kadang kalau kita melakukannya, kadang kalau nggak cocok pada burung itu justru malah monoton kayak gitu, malah vektornya juga ngedrop. Itu sangat berperan. Tadi pilihlah 4, tetapi tidak saya sarankan mengguntang ganti 4 teman-teman. Jika sudah cocok 4 tertentu, itu lakukanlah secara konsisten aja. Kita harus memiliki perubahan pada pemberian 4 kira-kira rentang 2 bulan gimana, atau 1 bulan pada 4. Jika nggak cocok ya bisa diganti. Rekomendasi 4 yang saya berikan, kalau saya 4 top song, kedua 4 sirvi, ketiga 4 leopard, dan 4 bisa klasik bisa juga, atau lain-lainnya. Kiranya 4 itu standar protein teman-teman, jadi jangan terlalu tinggi, di bawah 19% kalau bisa. Yang ketiga yaitu teman-teman sering melupakan hal ini. Pemberian pakan extra fooding itu tidak konsisten. Ini sangat perlu pada burung teman-teman. Burung, khusus burung yang kita lombakan, tentu pemberian ini harus konsisten. Misalkan pagi sama sore, ya pagi sama sore. Kalau pagi sama malam saat itu teman-teman kerja tidak bisa memberi pakan, ia lakukan seperti itu, tetapi harus konsisten. Jam itu kalau jam 7 pagi sama jam 4 ya itu, karena meleset mungkin bisa naik mungkin 7/4 atau setengah 8, bisa nanti jam 4 atau setengah 5, itu juga bisa teman-teman. Dan bisa saja pada burung ini konsisten pemberian juga bisa juga diturunkan hanya waktu tertentu saja. Jadi tidak konsisten hanya waktu tertentu saja. Misalkan mau lomba jadi harus dinaikkan, atau setelah lomba, 1 hari setelah lomba, misalkan minggu lomba, Seninnya tentu biasa kalau saya turunkan porsi biasa harian 5 jadi saya turunkan ke 3, kadang 2, baru hari Selasanya normal kembali sesuai sesuai pemberian jangkriknya. Bisa juga kita kurangi atau kita lebihkan itu pada saat kondisi kurang sehat. Itu kadang pada burung minta lebih teman-teman. Dan bisa juga pada burung saat mabung. Nah ini kadang saat mabung ini teman-teman kadang bisa juga harus dinaik turunkan. Kadang kalau nggak mau settingan harian, tidak jatuh lagi bulunya, itu harus kita naikkan bahkan kita turunkan. Ini sangat penting teman-teman. Jadi harus ya gitu perawatan pada burung merpati itu versi saya teman-teman. Jadi juga ada juga pada burung yang lagi sakit. Tentu pada burung ada yang mau makan, ada yang enggak. Seperti itu. Ada juga saat sakit itu perlu asupan yang gizi sehingga burung akan makan jangkrik atau extra fooding lainnya itu banyak. Itu lakukan aja dulu. Baru nanti khususnya ya kalau saya itu jangkriknya saya naikkan. Hal-hal lain, EF lain bisa kita berikan. Jika harian kita berikan, ya berikan sedikit aja. Yaitu pada pola penjemuran juga yang keempat, yaitu penjemuran ablak. Di sini penjemuran ablak tentu kalau saya lakukan itu durasi panjang, bisa dilakukan khusus burung ya vektor yang rendah atau burung-burung yang semi vektor ini juga bisa. Dengan penerapan tentu kalau saya Senin sampai Kamis teman-teman. Jadi tidak setiap hari saya jemur gitu, iya enggak teman-teman. Jadi Senin saya Kamis itu saya durasi, saya berikan durasi. Mulai penjemuran yang paling efektif daerah saya
itu sekitar jam 9 sampai 9.30, di mana pada burung itu sinar matahari sudah mulai panas, tetapi ya lumayan agak menyengat dikit. Mungkin setiap daerah tentu berbeda-beda teman-teman, cuaca itu sangat menentukan. Kalau menyengat ya diturunkan. Biasanya saya jam segitu dan di bawah jam 11, karena dari pengalaman saya di daerah saya untuk jam setengah 12 itu berisiko pada burung, bisa saja burung dehidrasi, lemes, maupun kadang malah bengong seperti itu. Itu tentu kita apa ya, harus koreksi juga. Jadi sebaiknya jika pemberian penjemuran itu ya harus kita kurangi jika terlalu menyengat. Penjemuran jangan dilakukan pada murai yang tidak sehat ya, ketika mabung kayak gitu, burung yang terlalu factor, burung habis beli masih adaptasi dengan lingkungan, tentu kita harus sendirikan dulu teman-teman, tidak langsung kita beli sampai rumah langsung kita jemur, sebaiknya jangan, ini nanti burung malah stres. Penjemuran sauna juga ini sangat berperan pada burung. Kerodong kering, kalau saya ya, burungnya kering, bisa dilakukan semisal seminggu 1-2 kali. Hal ini bisa dilakukan juga pada burung faktor tinggi maupun faktor rendah. Teman-teman jangan salah, faktor tinggi juga bisa dijemur loh teman-teman sauna, tetapi harus dilakukan pada porsi yang pas. Artinya pada burung ini faktor yang tinggi biasanya jemur sauna di antara ya sekitar 10 menit atau 15 menit, dan ini berbeda sekali pada burung faktor yang rendah. Kalau kita tidak jemur tentu faktornya menurun, kadang ngembang, kadang ngembung, kadang tekuk leher dan sebagainya, apalagi dengan porsi EF yang besar. Untuk faktor tinggi misalkan kita jemur 1 kali durasi ya sekitar itu 10 menit sampai 15 menit, dan saat penjemuran seperti itu juga, saat selesai penjemuran sauna jangan langsung dibuka ablak. Kalau saya resleting saya buka dulu, tunggu biarkan hangatnya di kerodong itu tetap ada, kira-kira 10 menit atau 5 menit baru saya ablak teman-teman. Jadi bisa juga faktor rendah itu memang harus melakukan penjemuran sauna, itu bisa rentang 30 menit sampai 1 jam. Ya tetap durasi saya berikan sekitar jam 9.30 untuk penjemuran sauna. Perhatikan juga kondisi burung jika saat dijemur sauna, hal seperti mangap, kadang di bawah, kadang mangap di bawah juga di lantainya, itu sebaiknya hentikan. Itu pada burung tentu takutnya nanti dehidrasi, mangap berlebihan, nanti berisiko pada burung juga lemes teman-teman. Jadi semua itu sangat berperan penting pada rawatan harian. Jadi kalau kita rawatan konsisten, insya Allah pada burung itu ya akan gacor dan tampil di lomba. Tetapi ya itu tadi, jangan sampai burung itu sakit, yang pertama. Yang kedua, jangan burung sampai serak. Nanti kalau serak pasti stres di burung juga. Itu yang mempengaruhi pada burung nggak jadi-jadi teman-teman. Ada yang serak. Jadi tahap kesimpulan dari beberapa yang kelima ini, yaitu rawatan tersebut, kita bisa analisa dari rawatan tersebut. 1 minggu atau bahkan 1 bulan, adakah perubahan pada burung tersebut, bagus atau kurang faktor, atau agak berahi, bisa juga emosi berlebih. Itu tentu kita harus menerapkan seperti mandinya, umbarannya, itu berperan penting untuk kondisi burung seperti ini. Jika bagus dalam waktu tersebut, rentang tersebut, lanjutkan. Jika kurang, ya amati kembali teman-teman. Memang harus perlu konsisten dan perlu pengamatan, dan tentu belajar itu ya gitu teman-teman, harus sabar. Itu diantaranya teman-teman 5 dari kunci sukses merawat murai batu untuk harian, baik penjemuran dan
pemberian extra voting atau EF atau pakan teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dan apa yang teman-teman cita-citakan segera terkabul. Sukses selalu buat teman-teman Kicau Mania, berbagimu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.